Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garwi Kantinata. Di sini saya akan membahas mengenai paper saya yang berjudul Pemanfaatan Jalan Malioboro, Yogyakarta pada kegiatan Carvinet sebagai ruang kreatif seniman jalanan. Saya mengambil lokasi yaitu Jalan Malioboro yang merupakan ikon pariwisata yang terletak di Yogyakarta. Terkenal dengan keindahan arsitektur kolonialnya, beragam toko souvenir, kuliner, dan beraneka ragam penampilan seni budaya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya transformasi ruang yang terjadi di sepanjang wilayah Jalan Malioboro, yang semula sebagai akses kendaraan bermotor dan pedestrian, kemudian bertransformasi menjadi ruang wisatawan dan seniman jalanan. Rumusan masalah 1. Bagaimana pola pemanfaatan Carvinet sebagai ruang kreatif seniman jalanan. 2. Bagaimana transformasi fungsi pedestrian pada Jalan Malioboro dalam kegiatan Carvinet. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan ruang pedestrian dan jalan yang ditransformasikan sebagai ruang kreasi untuk pertunjukan seniman jalanan di Jalan Malioboro. Transformasi fungsi ruang pedestrian pada Jalan Malioboro dalam kegiatan Carvinet Malioboro. Carvinet adalah inisiatif yang mengutamakan penutupan jalan pada malam hari untuk kendaraan bermotor dengan tujuan mendukung interaksi sosial, mengurangi polusi udara, dan mendukung seni serta budaya di ruang publik. Sejarah dari konsep Carvinet tidak memiliki catatan khusus, namun dapat dianggap sebagai perluasan konsep dari Car Free Day. Seniman jalanan adalah mereka yang menggunakan jalan atau tempat umum sebagai panggung untuk mengekspresikan seni mereka. Mereka biasanya tampil di luar ruangan seperti di jalan-jalan kota, trotoar, dan taman kota. Menurut Frans Dekaceng pada 1979, transformasi yang terjadi pada ruang dibagi menjadi 3, yaitu dimensional, subtraktif, dan additif. Dalam pemanfaatan Jalan Malioboro sebagai kegiatan Carvinet, terdapat 3 transformasi itu. Yang pertama adalah transformasi dimensional, tercermin dari perubahan dimensi dari jalan akses kendaraan menjadi ruang kreatif, panggung kreatif. Kemudian transformasi subtraktif terjadi dalam pengurangan ruang pedestrian pejalan kaki. Kemudian transformasi aditif terlihat dari penambahan elemen seni dalam kegiatan kreatif, yaitu panggung dan peralatan musik. Lokasi penelitian. Lokasi berada di Jalan Malioboro sepanjang 350 meter dari kawasan area Plaza Malioboro hingga Bank BPD DIY. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini mencakup 2 kelompok, yaitu pengunjung, penonton, dan seniman jalanan. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan cara survei, kuesioner, dan wawancara. Kondisi kawasan Malioboro pada saat Carvinet diberlakukan, yaitu tidak ada kendaraan bermotor pribadi. Yang ada hanyalah kendaraan tradisional seperti sepeda, becak, andong, dan kendaraan umum seperti bus Trans Jogja. Dengan tidak adanya kendaraan pribadi, maka pejalan kaki bisa menggunakan area badan jalan dan pedestrian sebagai akses sirkulasi mereka dalam beraktivitas di Jalan Malioboro. Terdapat 3 ragam seniman yang ada di Malioboro. Yang pertama, seniman panggung teras Malioboro. Yang kedua, seniman keliling. Dan seniman yang ketiga adalah seniman akustik panggung yang semi permanen, yang akan kita bahas lebih dalam. Grup anggota seniman jalanan yang semi permanen yang kita bahas adalah The Chunky Acoustic, merupakan komunitas musik yang tampil di pedestrian Malioboro. Mereka beranggotakan 13 orang. Mereka menampilkan genre musik akustik dengan peralatan yang cukup lengkap, yaitu bass, gitar, cello, dan drum. Dan mereka menggunakan sound system dan tata cahaya atau lighting yang bagus. Ini adalah pola pemanfaatan ruang The Chunky Acoustic. Mereka menggunakan area depan toko yang sedang tutup, yaitu pedestrian jalan, digunakan sebagai panggung. Kemudian area setengah pedestrian digunakan sebagai penonton untuk menonton pertunjukan,
dan badan jalan yang digunakan sebagai penonton karena area pedestrian yang penuh. Kemudian akses sirkulasi bisa dilakukan dengan di area pedestrian dan area badan jalan untuk sirkulasi pengunjung. Namun untuk pada bahu jalan terdapat kendaraan tradisional seperti sepeda, beca, dan andong yang cukup mengganggu para penonton dalam menyaksikan pertunjukan musik. Ini adalah potongan dari pola pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh grup band Cangki Kustik. Mereka menggunakan panggung depan setengah area pedestrian depan toko sebagai panggung. Kemudian penonton dapat menggunakan pedestrian sebagai area penonton dan jalan juga. Kemudian panggung ini secara visual kurang baik karena tidak ada elevasi yang cukup tinggi sehingga penonton dari belakang tidak terlalu terlihat panggung yang dijadikan tempat untuk pentas untuk pertunjukan akustik. Kemudian ini adalah kuesioner yang sudah saya lakukan untuk musisi dan pengunjung. Hasil yang dapat disimpulkan dari kuesioner ini adalah dengan aspek suara itu baik, kemudian aspek visual kurang, dan aspek sirkulasi cukup. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan terhadap Car Free Night di Jalan Malioboro, terdapat 3 transformasi ruang, yaitu transformasi dimensional yang melibatkan perubahan dimensi dan daya tampung pengunjung. Kemudian ada transformasi subtraktif yang terjadi dengan pengurangan ruang jalan raya dan ruang pedestrian. Kemudian ada transformasi aditif, yaitu penambahan panggung dan peralatan musisi yang mendukung pertunjukan musik. Dengan adanya transformasi tersebut, maka mempengaruhi aspek penampilan dari musisi, yaitu aspek suara yang dinilai baik oleh pengunjung berkat area yang tidak terlalu luas dan kondisi lingkungan yang mendukung kualitas suara. Namun aspek visual kurang optimal karena posisi panggung penonton yang tidak ideal yang mempengaruhi pengalaman visual penonton. Kemudian sirkulasi dianggap cukup meskipun adanya perubahan kebiasaan pengguna pedestrian yang diarahkan ke jalan raya yang menyebabkan tidak nyamannya bagi pengunjung. Kesimpulannya, pola pemanfaatan Car Free Night pada transformasi Jalan Malioboro memberikan plafon kreatif untuk seniman jalanan, namun perlu penyelesaian pada aspek visual dan sirkulasi untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung dan seniman jalanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.